أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat, semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari Jumat ini kita sama-sama mengingatkan diri kita sendiri dan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah, di mana di hari tersebut tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, naungan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang kita harapkan kelak pada hari kiamat. Betapa tidak, karena di hari itu di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jarak matahari dengan ubun-ubun kita. Matahari hanya sejauh 1 mil dari ubun-ubun kita. Di hari itu juga Allah mengatakan waji'a yauma idzim bi jahannam. Di hari tersebut Allah tampakkan, Allah tontonkan bagaimana bentuk neraka jahanam dan seperti apa isi dari siksaan yang ada di dalam neraka jahanam tersebut. Itu terjadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini akan menambah siksaan demi siksaan bagi mereka. Sudahlah matahari begitu dekat dengan ubun-ubun manusia, dan ketika itu Allah tampakkan seperti apa neraka jahanam. Padahal belum ada yang masuk di neraka jahanam, tapi Allah sudah pertontonkan. Oleh karenanya, kondisi yang seperti itu, manusia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan di dunia. Ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sebatas mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada yang ditenggelamkan oleh Allah sampai di pinggangnya, dadanya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh Allah oleh keringatnya sendiri menutupi kupingnya. Ini kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang sangat menegangkan, yaitu kondisi di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Oleh karena itu, seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk kita adalah orang-orang yang mengharapkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun, ada 7 golongan. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang menjalankan perintah-perintah Allah dan dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tahu mana hak-hak rakyatnya yang wajib untuk dia tunaikan, mana kewajiban-kewajibannya yang harus dia kerjakan. Inilah pemimpin yang adil. Dia tidak pernah sama sekali menzalimi rakyat-rakyatnya. Dia tidak pernah sama sekali mengambil hak daripada rakyatnya tersebut.
Pemimpin yang adil ini adalah kelompok yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Adapun kelompok yang kedua, kelompok ini juga sangat istimewa, yaitu syabun nasya'a fi ibadati rabbi, yaitu para pemuda. Para pemuda ini adalah usia di mana Allah dan Rasulnya mengistimewakan mereka. Mereka para pemuda yang menghabiskan masa-masa muda mereka untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu masa-masa muda ini adalah masa-masa di mana mereka suka bermain, foya-foya, keluyuran sana, nongkrong sini, menghabiskan masa-masa muda mereka. Dan dari sekian masa kehidupan manusia, yang paling panjang itu adalah masa muda. Masa muda itu dimulai dari umur baligh seseorang sampai pada usia 40 tahun. Sebagian ulama mengatakan masa muda itu sampai pada usia 50 tahun. Bayangkan, berarti masa muda itu adalah masa yang paling banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas usia muda itu diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya tatkala masa-masa muda dihabiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang tergiur, tertipu dengan usia mudanya. Dia tidak ingat untuk beribadah kepada Allah. Nanti saja, tatkala sudah pensiun, nanti saja kalau sudah usia sekian tahun. Masa-masa yang seperti ini adalah masa-masa untuk menghabiskan waktu dengan kenikmatan dunia. Ini pada umumnya terjadi pada masa-masa muda. Tapi kalau ada pemuda yang dia tumbuh besar, menghabiskan masa-masa mudanya dengan beribadah, taati Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kelompok yang kedua yang kelak akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Adapun kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu sekelompok laki-laki yang hati mereka itu terpaut, hati mereka itu rindu, hati mereka itu mencintai masjid. Ini adalah kelompok yang ketiga. Jadi ketika mereka berada di luar masjid, tapi hati mereka tetap ingat dengan masjid. Seakan-akan masjid ini adalah rumah pertama mereka. Adapun rumah yang saat ini yang mereka tempati itu tidak terlalu istimewa. Yang mereka istimewakan adalah rumah-rumah Allah, masjid. Sehingga ada kalanya orang yang jasadnya di kantor, yang jasadnya di pasar, yang jasadnya di sawah, tapi hatinya tetap ingat dengan masjid. Inilah kelompok yang ketiga yang diistimewakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelompok orang yang hatinya terpaut, terikat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, berkumpulnya mereka karena Allah, dan ketika berpisah pun mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kelompok yang keempat ini. Mereka bertemu, mereka berkumpul bukan dalam urusan dunia. Mereka bertemu, mereka berkumpul bukan dalam urusan bisnis, tapi pertemuan mereka karena Allah. Pertemuan mereka tidak sama sekali menghabiskan waktu-waktu kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi mereka bertemu, mereka berkumpul membahas suatu kepentingan yang begitu besar dalam agama Islam ini, kepentingan umat. Mereka tidaklah berkumpul kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat. Tatkala mereka pun berpisah, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok yang keempat. Kelompok yang kelima yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah rajulun talabathu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kelompok yang kelima adalah sekelompok laki-laki atau seorang laki-laki yang dirayu, digoda oleh perempuan. Perempuannya bukan perempuan biasa. Perempuannya, kata Rasulullah, zatu mansabin wa jamalin, perempuan yang memiliki kedudukan di masyarakat, perempuan yang cantik jelita,
Lalu perempuan ini mengajak seorang laki-laki untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan keji, mengajak laki-laki untuk berzina. Lalu si laki-laki ini menjawab dan menolak, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala Yusuf digoda oleh perempuan yang begitu cantik, kurang cantiknya apa lagi si Zulaikha, kurang tinggi apalagi kedudukannya di masyarakat, memiliki kedudukan yang tinggi, perempuan yang cantik jelita. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam digoda, dirayu agar mau melakukan perbuatan keji. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk rasa takutnya seorang pemuda tersebut, seorang laki-laki tersebut untuk melakukan perbuatan zina. Dan ini adalah kelompok yang kelima yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, kelompok yang keenam adalah rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kelompok yang keenam ini adalah kelompok orang yang bersedekah, mengeluarkan hartanya, fa akhfa, dalam kondisi dia sembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Sedekah yang dia keluarkan, kepada siapa dia berikan, tidak ada yang tahu. Sampai-sampai saking tersembunyinya digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking tersembunyinya, tidak ada yang tahu. Istrinya sendiri tidak tahu, anaknya sendiri tidak tahu, apalagi orang lain. Nah, kelompok seperti ini adalah kelompok orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak tercela, mereka-mereka yang berinfak, bersedekah secara terang-terangan, tidak tercela, ini perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Jika mereka atau kalian ingin menampakkan sedekah kalian, maka ini perbuatan baik, kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian bisa menyembunyikannya, lalu kalian berikan kepada fakir miskin, maka ini lebih baik. Bukti bahwa bersedekah dalam kondisi sembunyi-sembunyi lebih baik daripada terang-terangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan mereka dengan naungan pada hari kiamat. Yang terakhir, kelompok yang terakhir yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kelompok yang ketujuh, yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Sekelompok orang yang terbiasa berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, salat, berdoa dalam kesendiriannya, lalu dia meneteskan air mata dalam kesendiriannya, di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, atau di waktu-waktu kapan saja. Tatkala dia ingat kepada Allah, tatkala dia berzikir kepada Allah, tatkala dia memperbanyak istighfar, tatkala dia membaca Al-Quran, tanpa disadari air matanya berlinang, dia menangis, dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, khawatir dosa-dosanya selama ini akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dia khawatir amal soleh yang selama ini dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut tersebut, dia berzikir kepada Allah tanpa disadari. Kemudian air matanya berlinang dan dia menangis tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita termasuk dalam salah satu dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu jangan berharap ada yang bisa menaungi kita. Jangan berharap ada penginapan di sana, ada rumah, ada bebatuan yang besar yang kita bisa bersembunyi dari sengatan api, sengatan matahari yang begitu dekat daripada kepala kita. Tidak ada. Semua ketika itu datar. Tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada daratan yang rendah, semuanya datar sama dan tidak ada satupun yang bisa bersembunyi. Oleh karena itu di waktu tersebut kita sangat mengharapkan naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di padang mahsyar, dan dengan demikian kita dimudahkan hisabnya. Harapan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.